buku seperti tahun-tahun yang dulu, kemudian menghafalkan sejarah. Pada saat sekarang ini penghafalan, kemudian hal-hal yang bersifat ortodoks itu tidak boleh dilakukan, karena bagaimanapun ilmu itu selalu berkembang. Sejarah itu sebenarnya kadang-kala menyesatkan, kadang-kala juga baik. Kalau sejarah mengenai pahlawan Indonesia, Pangeran Diponegoro itu seorang tokoh yang luar biasa bagi kita. Tapi bagi seorang negara, misalnya negara Belanda, itu dianggap sebagai penjahat. Mungkin contoh lagi Gajah Mada. Dari waktu SMP saya diberi pembelajaran Gajah Mada, selalu saya bantah bahwa Gajah Mada itu pahlawan. Bagi saya pribadi itu bukan pahlawan, tapi adalah orang yang ganas, yang suka menjajah negara lain yang sudah tentram, aman, hanya untuk memperluas kekuasaan sampai yang dinamakan Nusantara. Kenapa saya bilang begitu? Karena zaman dulu itu yang namanya Sundara Pasundan, Kerajaan Pasundan itu adalah kerajaan yang bagus, yang aman tentram di wilayah Jawa Barat. Tapi kemudian dicaplok oleh Majapahit dengan taktik yang luar biasa. Kemudian Raja Buruk disuruh untuk mengambil istri dari anak kerajaan Pasundan. Maka kemudian Raja Buruk jatuh cinta. Tapi pikiran Gajah Mada lain. Seorang raja besar tidak boleh memberi istri begitu baik, apalagi sebagai istri permaisuri pada negara Pasundan yang kecil. Maka kerajaan Pasundan diancam, kalau tidak takluk dengan Majapahit maka akan dihancurkan. Karena Pasundan memang mempunyai jiwa yang patriotik, dia tetap tidak mau turut sama Majapahit, sehingga benar-benar dihancurkan. Dan kemudian anak kerajaan Pasundan itu diambil istri oleh Hayam Wuruk. Tapi yang namanya ayahnya, keluarganya dibantai, tentu saja tidak rela untuk dijadikan permaisuri atau sehingga akhirnya ya ada yang bercerita bahwa si putri itu bunuh diri atau gantung diri atau melarikan diri, sehingga yang Wuruk menjadi stres. Itulah runtuhnya kerajaan Majapahit pada waktu itu. Ya kadang-kadang tidak diceritakan dalam sejarah, yang diceritakan dalam sejarah itu hanya kebaikan. Maka di era globalisasi ini, mari kita, intinya adalah kita mencari ilmu sebanyak mungkin, jangan dari satu sumber. Nah, jadi kadang-kadang dulu merasa negara kita dijajah, tapi bangsa Belanda itu sebenarnya tidak menjajah, tapi berdagang. Hanya saja keturunannya adalah monopoli. Tapi sifat seorang pedagang itu memang monopoli dimanapun juga. Sehingga dimanapun Belanda itu membeli tanah-tanah yang ada. Maka sampai sekarang juga ada tanah-tanah atas nama orang-orang Belanda. Ada sertifikat dan hak milik orang Belanda. Jadi sampai sekarang banyak yang diurus, kemudian negara bisa gigit jari. Itu sebagai contoh. Jadi mari kita selalu belajar, selalu menimba ilmu dari manapun, apalagi saat ini sekarang adalah era globalisasi yang tiada batas. Kita ambil ilmu yang baik dan kita redam ilmu yang buruk yang tidak sesuai dengan budaya kita. Itu hanya sebelah info, tapi intinya sebagai seorang pemimpin, apalagi seorang guru, ini jadi public figure bagi anak-anak. Maka jadikanlah diri kita sebagai orang yang jadi benar-benar jadi panutan, jadi guru yang profesional, yang tidak ada celah sedikitpun. Kita berusaha. Andaikan kita memang lemah, andaikan kita tercela, tapi itu tidak kita sengaja. Kita selalu berusaha menjadi orang yang baik. Kita di sini mempunyai siswa yang sedikit. Ada keuntungannya, ada keburukannya. Keuntungannya kita mudah untuk mengelola siswa, meskipun dengan karakter yang rata-rata di bawah rata-rata gitu. Tapi itu lebih mudah daripada banyak siswa yang tidak bisa kita pahami satu persatu. Contohnya
siswa dalam satu kelas lebih dari 30 itu sulit untuk memahami, untuk menerapkan kurikulum merdeka itu sulit. Itu kita harus bersyukur dan berilah ilmu yang terbaik apa yang kita punya pada anak kita. Jangan kikir, jangan kikir. Jadi berusaha untuk memahami siswa karakter siswa yang kita pahami, sehingga siswa itu merasa nyaman dan jangan sampai membodohkan siswa. Ya. Jadi siswa merasa takut, merasa minder di kelas maupun ketika berhadapan dengan guru. Ini jangan sampai menimpa anak. Jadi berikanlah mereka sugesti, motivasi sehingga anak itu mempunyai dorongan kuat untuk selalu belajar. Kadang-kadang kita memang bicara itu mudah, tapi pelaksanaan sulit. Tapi lebih baik kita berusaha daripada tidak sama sekali. Untuk itu, mari kita pahami karakter siswa kita masing-masing, jangan sampai kita abai. Untuk materi pembelajaran, untuk cara-cara pengkabinan bisa kita cari dari teman sejawat, dari sekolah yang lain yang sebenarnya berhasil. Karena bagaimanapun juga ilmu kita itu terbatas. Jangan merasa jiwawa, jangan merasa sombong bahwa pembelajaran kita itu terbaik. Tidak. Hal yang terbaik adalah ketika pembelajaran itu mencapai tujuan yang kita inginkan. Tapi akan gagal kalau tujuan yang kita capai itu tidak berhasil. Untuk itu, mari kita berpikir selalu maju dan selalu berkonsultasi dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan guru di sekolah kita. Itu yang saya akan sampaikan. Mohon maaf apabila salah. Saya kira wassalamualaikum.